Marosma dihamu saluhutna. Adorang serta tatangihon hatani ribata jumolo hita martangiam. Asini rohama dihamu dohot dame sian Tuhan dibata doa sian anak-anak Kristus Yesus. Amin. Dengan saha porsiaon di bagasan Kristus Yesus hatani dibata nagabe jamita di pertanyaan ngata di Bornginon. Ima tersurat di buku Yohanes bidu 10 pitu ayat onom rodi ayat 10 sia songonon ma tersurat. Taringot tu sisianna nunga hupapatar guarmi tu jolma akka nanelehon mi tu ahu sian portibion hohiad do napuna nasida jala dilehokodo nasida tuau diradoti nasida do hatami nunga diboto nasida nasiakodo saluhutna nanilehon mi tuau ainunga pasatu nasida akka hata nanilehon mi tuau jadi dijakon nasida do gabe diboto nasida situtu ahu borhat siyakko jalanunga porsia nasida hodo marsuru ahu dang apala portibion hutang yakon nasida odo akan nanilehon mi tuau ai hodo napuna nasida jalanasa nadiau nadihodoi jala nadiho nadiahu doi jalanunga marsangap ahu di bagasan nasida dang di portibion be ahu tujuluanon di portibion do anggon nasida narodo ahu manopotho ale amang nabadia ramoti manasida di bagasan guarmu akan nanilihon mi tuahu asa sada nasida songo kita saleleng rap ahu do nasida ahu do mangaramoti nasida di bagasan guarmu nanilihon mi tuahu jala hujagai gabe dangadong namagos yan nasida ia soholan anak jai asa jupang hatani surati alai naro maanuai manopotho di portibion dope ahu di nahudok songoni asa di bagasan nasida ripas halalas ni roha nadi awi nungahulehon hatamitu nasida di hosobi portibion do nasida aidang sian portibion nasida songonahu naso sian portibion dang apalo pangido taiton munasida sian portibion alai naing ma ramotamu nasida maralohon najahati dang nasian portibion nasida songon ahu naso sian portibion parbadiai manasida di bagasan hasitongan hatamido hasitongani songon parsurum diahu to portibion songoni do husur nasida to portibion hu parbadiai do diriku humokop nasida asa gabe badia nang nasida binahen ni hasitongani disido sahatna dengan saporsiaon penasahat majamitaon di hata Indonesia dengan judul doa syafaat Tuhan Yesus. Pada suatu hari setelah pulang dari pelayanan, ibu saya menelepon dan bertanya, "Apakah keadaanmu baik-baik saja?" Saya berkata, "Sebenarnya saya kurang enak badan dan merasakan suatu keadaan yang tidak menyenangkan." Saya bingung, kenapa ibu bisa tahu? Jangan-jangan inilah yang dimaksud dengan ikatan batin yang kuat antara orang tua dan anak. Maka tidak heran ada pepatah mengatakan, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah.
Hal yang sama tentu saja pernah dialami oleh saudara-saudaraku sekalian. Saking kuatnya ikatan batin itu, maka ketika kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan, atau sedang sakit, atau dalam keadaan berduka, maka apakah itu ayah atau ibu, suami atau istri, atau saudara kita terdekat, bisa merasakan hal yang sama seperti kita rasakan dan alami. Kalau kita dan orang tua saja bisa memiliki hubungan yang begitu kuat, apalagi antara Yesus dan para muridnya. Yohanes 17 ayat 6 hingga 19 pada khotbah ini menceritakan tentang hubungan dan kedekatan antara Yesus dengan murid-muridnya pada masa hidup Yesus. Saat itu Yesus dalam kondisi mempersiapkan perpisahan dengan para murid. Wajar jika seorang guru yang hendak berpisah dengan murid melakukan sesuatu untuk murid yang selama ini selalu mengikutinya. Semula Yesus berdoa kepada Bapa mengenai ketaatan dan seluruh tugas pelayanan yang telah dilakukannya dalam ketaatan dan kesetiaan. Selanjutnya Yesus tergerak oleh belas kasih mendoakan para murid kepada Bapa. Bagi Yesus, kita ini adalah milik Sang Bapa. Di bawah tuntunan Roh Kudus sesungguhnya kita menuju kepada kemuliaan seperti Yesus. Kita tidak mungkin terpisah dengan Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kesatuan dan kasih ini nyata sangat nampak dalam doa dan penyerahan murid yang dilakukan Yesus kepada Allah Bapa. Ketika Yesus mendoakan kita, itu adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Manusia yang mendoakan manusia itu biasa. Tapi kasih Tuhan amat besar, karena Dia mau mengingat kita setiap saat, bahkan juga berdoa bagi kita. Hanya orang yang mencintai orang lain yang mampu berdoa bagi sesama. Yesus meminta agar kita tidak diambil dari dunia yang jahat dan penuh pencobaan ini. Yesus sadar bahwa kita bukan dari dunia ini. Kita adalah umat surgawi milik Allah yang dikuduskan dan dipilih untuk menjadi warga kerajaan Allah. Namun demikian, Yesus ingin agar Bapa menolong kita melakukan banyak hal selama di dunia ini, terutama melindungi kita daripada yang jahat. Ini juga luar biasa. Yesus mengusahakan agar kita terlindung dari segala kuasa si jahat. Agar dapat terlindungi, Yesus memohon agar Bapa menguduskan kita dalam kebenaran. Kebenaran itu bersumber dari firman Tuhan. Firman yang telah menjadi daging, yaitu Yesus yang diam bersama-sama di antara kita. Hanya melalui Yesus kita bisa mengenal Allah dan firman-Nya. Hari ini kita diingatkan kembali untuk berbalik pada firman. Berpegang teguh pada firman dan mendekat kepada firman itu. Dengan demikian, sukacita Yesus menjadi penuh. Demikian juga dengan sukacita kita. Kita mengingat juga pada saat ini bahwa kita ini adalah milik Allah yang telah dipisahkan dari dunia dan segala tingkah lakunya yang jahat. Karena itu dalam keseluruhan Injil Yohanes nyata juga penekanan secara konsisten akan identitas kita sebagai murid Kristus. Murid Yesus yang hidup di dunia tapi tidak serupa dengan dunia. Itulah tujuan Allah menguduskan kita.
Doa Yesus tidak hanya meneguhkan hati para murid pada waktu itu, tetapi juga untuk orang percaya pada masa seterusnya, bahkan untuk masa kini. Saat ini kita adalah murid-murid Tuhan, murid-murid Allah, sebagai milik Allah, bukan milik dunia. Kita diperhadapkan dengan orang-orang yang menolak dan yang membenci kehadiran Allah. Status kita sebagai anak Allah membuat kita dibenci, difitnah, dan ditantang akan keimanan kita. Sejarah mencatat ada banyak orang percaya yang mau menjalani hidup dengan sederhana, menderita, bahkan mati. Cara hidup orang-orang percaya itu mengajari kita bahwa penderitaan dan tantangan hidup bukan untuk dihindari, tapi dihadapi dengan keyakinan dan percaya secara penuh bahwa Allah mampu memelihara kita. Sungguh saudaraku terkasih, saat ini kita membutuhkan pemeliharaan Allah. Karena hidup kita juga selalu berhadapan dengan banyak masalah dan tantangan yang begitu beragam. Belum lagi dampak dari penyakit COVID-19 dan turunannya yang belum mereda, malah semakin membara. Korban semakin banyak berjatuhan dan itu sudah di depan mata. Bukan sekedar cerita atau jauh di sana, atau hanya isu belaka. Kondisi saat ini memperparah kehidupan manusia. Banyak yang akhirnya terluka dan menderita. Sengsara, kecewa, putus asa, dan kehilangan arah. Tapi firman Tuhan meyakinkan kita semua umatnya bahwa Yesus berdoa untuk kita. Yesus tahu bahwa hidup anak-anaknya rentan dengan berbagai masalah dan tantangan. Yesus berdoa buat kita agar kita sanggup dan tetap bertahan untuk menjalani hidup ini. Yesus betul-betul mendoakan dan mengasihi kita agar kita tetap kuat, sabar, dan setia sampai saatnya Kristus datang untuk menghakimi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami pada ibadah hari ini. Teguhkan Tuhan iman kami, agar kami percaya bahwa Engkau begitu setia, pemurah, dan penuh rahmat. Mendoakan kami semua umat-Mu pada zaman purbakala dan zaman kini hingga masa yang akan datang. Teguhkan Tuhan hati kami untuk semakin kokoh dan teguh bahwa iman kami telah Engkau pelihara di dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga Tuhan kami selalu diyakinkan, selalu diberikan kepastian. Hidup kami terjamin bersama-sama dengan Engkau hari ini dan kehidupan kelak. Dengarkanlah doa seruan kami dalam Kristus Yesus. Amin.